Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi CSS kita. Jadi sebelumnya kita sudah belajar CSS selector elemen, ya. Jadi selanjutnya selector ID, ya. Jadi selector ID ini menggunakan ID atribut elemen HTML untuk menyeleksi elemen yang spesifik, gitu ya. Nah, untuk menulis elemen dengan spesifik ID, penulisannya adalah tulis tanda pagar, ya, karakter tanda pagar yang diikuti dengan ID elemen, gitu. Jadi contohnya misalkan ID sama dengan para satu, ini untuk penulisan di HTML-nya. Nah, kemudian penulisan di CSS-nya adalah pagar para satu, gitu ya. Pagar para satu, teks lainnya center, color red misalkan, ya. Jadi contohnya di sini. Jadi PID sama dengan para satu hello world. Jadi misalkan kita contohkan untuk selector ID. Jadi ID menggunakan pagar, ya, tanda pagar. Oke. Kita tambahkan ini elemen, ya, selector elemen, kemudian kita tambahkan pagar para satu, ya. Colornya saya buat blue, kemudian text align, teks lainnya adalah less, ya. Oke, misalkan begitu. Kemudian kita buat di sini tabel mahasiswa ini adalah saya buat P, ya, ID sama dengan para satu. Oke, slash P, ya, ID para satu. Saya simpan, kita tes. Kita testing. Oke. Jadi di sini tabel mahasiswa, ya. Ini adalah paragraf yang kita gunakan selector elemen, dan ini yang kita gunakan selector ID, ya. Jadi di sini walaupun ini sama-sama P, ya. Jadi ini adalah elemen, ya, yang kita gunakan yang di sini. Kemudian ID, ya, yang ada tanda pagar ini yang di sini, gitu. Oke, itu selector ID. Kemudian kita beralih ke selector kelas. Nah, kalau selector ID itu menggunakan tanda pagar, sedangkan kalau selector kelas ini menggunakan tanda titik, gitu ya. Oke. Oke. Misalkan P titik center, ya. Ini berarti paragraf dengan kelas center, dia. Oke, colornya saya buat brown,
ya. Kemudian text align-nya right, atau buat center lagi aja, center. Kemudian font size-nya 24 px. Oke. Kemudian saya buat di sini p kelas center. Oke, mari belajar CSS /p. Oke, di sini ada 3 di sini, nanti di sini beda-beda. Oke, kita coba ya. Iya. Ini warnanya coklat brown, kemudian align-nya adalah align center ya, dan font size-nya 24 gitu ya. Oke, itu CSS selector class gitu ya, selector class. Kemudian yang terakhir selector grouping selector. Grouping selector ini digunakan kalau yang didefinisikan itu sama gitu ya. Misalkan di sini H1 sama, H2 sama, P-nya sama. Jadi kita bisa grouping H1, H2, text line center dan colornya adalah red gitu ya. Misalkan begini, P, kemudian saya buat H1 ya, P, saya buat di sini P, H1, H2 gitu ya. Oke. Nah, di sini colornya red, text align-nya center, atau saya ganti text align-nya yellow center ya. Saya hilangkan, misalkan di sini belajar cascading style sheet, saya copy paste di bawahnya lagi ya. H1 slash H1 H2. Oke ya. Oke, di sini misalkan saya save ya, kita buka lagi di sini itu yang di atas. Oke, ini hasilnya. Ini adalah yang paragraf biasa, ini H1, ini H2 gitu ya. Jadi sama-sama berwarna kuning ya. Kemudian teks lainnya adalah center. Yang membedakan adalah ini H1, ini H2, dan ini adalah paragraf biasa. Oke, terima kasih. Itu adalah bagaimana pengenalan CSS, tulisan tata letak CSS, dan belajar tentang selektor CSS. Jadi ada selektor elemen, selektor ID, selektor kelas, dan grouping selektor. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.